Salam Tuhan bersama kita. Semoga hari ini kita semua diberkati, dikuduskan, dan semoga Allah senantiasa selalu bersama kita dalam seluruh karya dan perjalanan hidup kita. Saudara-saudari, kita kembali diundang hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan hari ini memberikan kita makna dan arti dari kehidupan iman kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus, bab 7 ayat 31 sampai 37. Mari kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolus. Di situ ia membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan, Yesus menjalan, Yesus menyelamatkan orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar, dan orang yang bisu, yang tidak bisa berbicara. Konteks ini sangat menarik. Bagaimana orang bisa memahami sesuatu kalau ia tuli? Susah. Kita akan menggunakan bahasa-bahasa isyarat ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Demikian pun kalau orang itu bisu, ya dia juga harus menyampaikan bahasa isyarat supaya orang lain mengerti. Jadi ada dua peristiwa yang sangat menarik, bahwa di satu sisi dia tidak bisa mendengar, di satu sisi dia tidak bisa berbicara. Ini dua penyakit yang dalam bersamaan yang sangat sulit. Ya, apalagi kalau orang itu buta, sangat sulit. Tapi apa yang mau kita lihat di sini? Dalam bacaan pertama hari ini dari kisah Kejadian itu mengenai kisah tentang kejatuhan manusia. Bagaimana seorang wanita merayu uh, supaya Adam memakan buah yang terlarang. Hawa merayu Adam supaya makan buah terlarang setelah Hawa dirayu oleh ular. Saudara-saudari, apa yang mau kita lihat? Pesan pertama, dalam hubungan dengan iman, orang yang tidak mampu mendengarkan firman Tuhan secara baik, maka ia juga tidak mampu menyampaikan firman Tuhan secara baik. Bacaan pertama, Adam dan Hawa sudah dilarang. Jangan makan buah ini, sudah dilarang. Tetapi mereka tuli. Mereka tuli. Ya seharusnya mereka bisa mendengar. Tapi mereka tuli. Bukan hanya telinga mereka, tapi hati mereka, mata mereka, diri mereka.
Lalu dengan rayuan maut, ya, ular juga merayu perempuan dengan mulut yang sama, dirayu yang laki-laki oleh wanita itu supaya makan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Di sini kita diingatkan. Hendaklah gunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan kabar-kabar baik, dan gunakanlah lidah kita, mulut kita untuk mewartakan kebaikan. Apa yang kita dengar harus kita pilih. Mana yang layak dan mana yang tidak layak untuk kita sampaikan. Mungkin telinga kita sudah mendengar banyak kisah-kisah buruk tentang kehidupan. Kisah-kisah buruk tentang orang lain. Tetapi ingat, jagalah mulut kita supaya kita tidak menyampaikan gosip-gosip yang tidak penting. Supaya apa? Mulut kita hanya berbicara tentang hal-hal yang indah. Tentang cinta, tentang kasih, tentang kebaikan, tentang kebenaran. Janganlah mulut kita ini yang sudah dikenyangkan oleh Tuhan dengan makanan rohani maupun makan jasmani, tapi mulut kita juga, lidah kita juga menyampaikan hal yang buruk tentang orang lain, tentang kehidupan. Kita mungkin bisa berbicara dan mendengar, tapi kadang-kadang kita adalah orang-orang tuli dan bisu. Oleh karena apa? Kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan secara baik, dan akhirnya kita juga tidak bisa menyampaikan kabar sukacita Allah dengan. Maka mari hari ini bersihkanlah telinga kita supaya hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang mau kita sampaikan juga harus senantiasa ada dalam rangkaian kasih, kudusan, kebenaran, cinta, damai, dan tentu harus membawa semua orang kepada kenikmatan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Dan semoga kita semua selalu ingin mendengarkan firman Tuhan, mewartakan firman Tuhan, dan mewujudkan firman Tuhan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.